Shalom, apa kabar? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Senang kembali bisa menjumpai Anda di tengah kesibukan Anda, dimanapun Anda berada. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message dalam program Biblical. Saya berharap saudara Anda menyimak video ini sampai tuntas selesai. Karena ini menyangkut kehidupan Anda sehari-hari, khususnya bagi Anda yang ada di marketplace, yang sedang bekerja, yang sedang berbisnis. Karena temanya adalah karier dan panggilan. Saya sengaja bikin karier dan panggilan karena dua-duanya ini merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Nah, kalau Anda sebagai seorang karyawan, kalau Anda sebagai seorang entrepreneur atau seorang pengusaha wira swasta, pasti Anda akan terlibat dalam karier. Pasti, karena ada orang yang mengejar karier karena dia mau menjadi top level di dalam sebuah perusahaan. Silakan Anda mempunyai satu keinginan untuk maju, nggak masalah saudara. Dan saya percaya Tuhan juga melibatkan dirinya di dalam karier orang percaya kok. Karena dia terlibat, karena ada ayat yang berkata dalam Ulangan 30 ayat 9 dan 10, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Perhatikan, dalam segala apa? Pekerjaanmu. Dan melimpahi kebaikan berikutnya adalah dalam buah kandunganmu, kalau engkau sudah menikah, berkeluarga, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Di masa itu adalah agriculture, di dalam pertanian, dalam peternakan, bisnis kalau di zaman sekarang ini. Di marketplace, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Tuhan senang kalau orang berbisnis untung. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, nah di sini masuk saudara, antara karier, antara bisnis, pekerjaan, keluarga, itu dikaitkan dengan panggilan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ini menarik saudara. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ayat yang tadi, dua ayat ini saling berkaitan. Kalau Anda mau melihat keberhasilan di marketplace, dalam pekerjaan, dalam hasil ternak, hasil bumi, demikian dalam keluarga, itu sangat berkaitan dengan apa yang namanya kerohanian kita, panggilan kita di dalam Tuhan. Jadi menyadari pentingnya panggilan, bukan cuma mengejar karier, itu sangat perlu diperhatikan baik, saudara. Jadi ini penting sekali ya. Bukan cuma karier nih. Banyak orang saking begitu rupa mengejar karier, dia nggak peduli dengan panggilan. Saudara, sehingga ada orang yang dalam panggilan jadi bingung dengan kariernya, saudara. Nah, memiliki panggilan, setiap orang punya panggilan yang sama. Yaitu tadi, menjadi serupa dengan Kristus, membuat kehendaknya boleh nyata di atas muka bumi ini. Dalam Roma 8 ayat 29 ada firman Tuhan bilang bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini sedang menggambarkan bahwa setiap kita, orang percaya, adalah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. That is the highest calling. Panggilan tertinggi. Bukan di kariernya, bukan di pelayanannya bahkan. Tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya karier saudara, baik di dalam dunia bisnis maupun di dalam pekerjaan saudara, sehari-hari sebagai karyawan, eksekutif, karier itu adalah ekspresi saudara dan saya, atau perwujudan di dalam dari panggilan di marketplace. Ketika Anda di marketplace ada panggilan yang bisa berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi bisa saja panggilan dan karier itu menjadi satu. Jadi panggilanmu ada di marketplace dan itu adalah kariermu di sana. Sehingga jangan berpikir bahwa karier ini harus ditinggalin, nggak selalu. Kecuali Anda dipanggil oleh Tuhan untuk sepenuh waktu melayani dia. Nah itu beda. Saya nggak ngomong yang itu saudara. Karier dapat juga menjadi sarana bahkan dipakai oleh Tuhan untuk latihan. Bagi orang percaya untuk mendukung panggilan dalam melayani Tuhan ketika dia dipanggil secara sepenuh waktu. Saya percaya pengalaman saya di dalam dunia karier di marketplace sebagai seorang bankir adalah proses pelatihan buat saya untuk memenuhi panggilan saya di dalam fase hidup saya selanjutnya, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu seperti sekarang ini. Pengejaran karier yang menjadi masalah di sini saudara. Pengejaran karier yang tidak proporsional dapat membuat orang percaya menyimpang dari panggilannya.
sedemikian rupa dia terhisap dengan karirnya, dia kejar, dia lupa akan panggilannya. Apalagi kalau dia tahu ada panggilan yang mungkin berbeda dari karir dia. Dia punya pelayanan yang berbeda. Contoh, dia punya panggilan untuk anak-anak yatim. Dia punya panggilan untuk orang-orang susah. Dia punya panggilan untuk membangun wilayah-wilayah terbelakang desa. Sementara dia karir di dalam dunia bisnis atau di dalam perusahaan dia menjadi CEO. Ini kadang-kadang saudara, dia bisa lupakan panggilan ini. Nah ini penting. Nah kadang-kadang justru karir ini menjadi sarana buat nantinya kita bisa melayani di dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Membangun karir sebagai sarana latihan dalam perwujudan dari panggilan itu gimana caranya? Saudara mempersiapkan diri, membangun karir saudara untuk menunjang panggilan Anda di dalam pelayanan. Anda siap? Bagaimana saudara karir ini bisa menunjang panggilan saudara? Yang pertama, Anda harus belajar yang pertama ya. Yang pertama, utamakan Tuhan di dalam bekerja. Jadi ketika Anda bekerja di dalam dunia karir, karena Anda tahu ini menjadi penopang nanti buat Anda punya panggilan Tuhan yang berbeda dari karir saudara, maka Anda harus utamakan Tuhan di dalam bekerja. Atas dasar ini makanya Anda bekerja di marketplace sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya untuk membawa dampak. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 ada firman Tuhan yang berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi kata hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, kita butuh ide, kita perlu hikmat dari Tuhan. Jadi kalau Anda utamakan Tuhan, Tuhan bisa memberikan saudara hikmat. Tuhan bisa memberikan Anda pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan saudara. Jadi saudara, semua pekerjaan karir kita, kalau kita utamakan Tuhan, dimulainya di hadirat Tuhan. Saya misalnya contoh, sewaktu saya bekerja sebagai seorang bankir, sebelum saya keluar dari rumah menuju kantor, saya sudah ada di hadirat Tuhan. Di pagi hari saya berdoa, saya cari Tuhan. Saya tahu Tuhan menyertai saya utamakan Tuhan. Sehingga waktu saya bekerja, saya bisa mengandalkan hikmat Tuhan. Saya bisa dengar suara Tuhan yang bisa menolong saya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang rumit bahkan. Tuhan memberikan kekuatan bahkan untuk saudara dan saya bisa berhasil. Bahkan ada kalau Anda bisnis, ada ayatnya saudara, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam Ulangan 8, 17, 18 firman Tuhan jelas ayat ini bukan membuat saudara kepengen jadi kaya loh ya. Bukan itu loh yang saya maksud. Tapi justru saudara dengan Anda mengerti ini, Anda tahu betul bahwa Tuhan bisa memberikan Anda kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Di dalam ayat itu berkata, saudara, jangan kau katakan bahwa dalam hatimu kekuasaanku dan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jangan bilang saya yang bikin kekayaan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan satu maksud, meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan bisa memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ketika Anda punya ide, Anda punya pengetahuan, Anda punya hikmat, ada sukacita dari Tuhan, seperti tadi Pengkhotbah 2:26, maka saudara tahukah saudara Anda bisa dengan mudah dipermudah oleh Tuhan, dibuka jalan, Anda bisa ketemu orang, dapat ide, kreativitas untuk bisa menghasilkan atau memperoleh kekayaan. Jadikan Tuhan sebagai majikan saudara. Number 2, yang kedua, bagaimana saudara menjalani karir Anda sebagai latihan untuk bisa menopang panggilan saudara. Bisa saja sekarang Anda kerja dan Anda menjalankan panggilan, bisa loh. Tapi Anda pakai karir ini untuk menopang panggilan saudara. Jalankan prinsip bekerjanya yang alkitabiah. Ya, kalau yang tadi utamakan Tuhan, yang kedua jalankan prinsip bekerja, prinsip berbisnis yang alkitabiah. Efesus 6 berkata ayat 5 dan seterusnya. Saya akan bacakan saudara. Hai hamba-hamba, jelas ini bicara seorang yang bekerja di marketplace. Taati tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi dalam bekerja kita harus belajar taat kepada Tuhan, tapi kepada para pemimpin di dalam pekerjaan kita. Bos-bos kita, majikan kita. Jangan hanya di depan mereka saja. Istilahnya jangan ABS, asal Bapak senang. Bukan.
untuk menyenangkan hati mereka. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati, segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita bekerja itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan rela menjalankan pelayanannya. Jadi pekerjaan itu dianggap pelayanan di mata Tuhan. Karir itu bisa jadi pelayanan. Yes. Apalagi kalau karir itu adalah memang panggilan pelayanan saudara di sana. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di marketplace. Seperti orang yang melayani Tuhan bukan kepada manusia. Jadi melayanilah bekerjalah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, upahnya, balasannya dari Tuhan. Percayalah itu. Jadi prinsip bekerja saudara harus prinsip bekerja berdasarkan yang namanya Alkitabiah. Oke? Nah, apa saja yang Anda perlu perhatikan di dalam bekerja sesuai dengan cara kerja atau prinsip kerja yang Alkitabiah? Sikap hati saudara harus benar. Tadi, rasa hormat, taat, sama atasan, jangan ABS, sikap hati itu harus benar. Amin. Hormat dalam ketaatan sebagai seorang karyawan, seperti kepada Kristus. Kualitas hati kita harus bisa kita jaga hati kita. Jadikan pekerjaan kita, karier kita sebagai sebuah pelayanan, bukan asal gitu ya. Kita harus tahu bahwa kita ini hidup menyatu. Tidak ini sekuler, ini rohani, enggak. Kita menyatu. Di dalam pekerjaan kita tahu kita sebagai seorang hamba Tuhan. Oke? Berharap kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Itu penting banget. Kalau kita mau jadikan prinsip dalam bekerja adalah prinsip yang Alkitabiah. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Anda punya nilai-nilai luhur dalam bekerja. Selain Anda utamakan Tuhan, selain Anda bekerja dengan prinsip yang Alkitabiah, yang ketiga punya nilai-nilai luhur. Amsal 22 ayat 1 berkata apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak maupun emas. Jadi saudara, nama baik. Coba katakan nama baik. Ini artinya apa? Anda bisa dipercaya, orang tahu kalau Anda bekerja benar, berbisnis benar, punya integritas. Di dalamnya ada kejujuran, Anda akuntabel, Anda bisa minta pertanggungjawabannya, Anda bisa punya integritas, Anda bekerja, Anda melayani apa adanya dengan kualitas yang baik. Maka Anda akan menjadi orang yang betul-betul menopang panggilan Anda melalui karir Anda dan sebaliknya. Kita bersama-sama mengerjakan karir, mengerjakan panggilan bersama-sama. Saya percaya Anda tidak perlu khawatir, bingung, tapi mari datang sama Tuhan. Ingat, hadirat Tuhan itu penting. Bersama dengan Tuhan kita bisa banyak mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. Amin.